Shalom alaihim. Alaihim shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Saya percaya di dalam setiap kesibukan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, di dalam setiap yang dihadapi selama seminggu ini, ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapak Yahweh yang terus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara semua. Ya, pada sore menjelang malam hari ini kita akan membaca sedikit dari sabda Bapak Yahweh yang terambil di dalam Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi dengan besi dapat saling menajamkan, maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara semua, firman ini bukan berbicara mengenai kita dengan kita, sesama dengan sesama, lalu kemudian lain mendandani lain untuk kelihatannya cantik, kelihatannya ganteng. Tidak berbicara seperti itu Bapak Ibu semua, ya. Firman ini berbicara mengenai hal-hal yang berada di sekitar kita, yang kemudian dipakai oleh Tuhan, oleh Bapak Yahweh untuk menajamkan kita, untuk membuat iman kita semakin teguh. Ya Bapak Ibu, kita akan mengambil suatu cerita, karena di dalam cerita di kitab suci atau di firman Bapak Ibu, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu yang terkenal Bapak Ibu ya, mereka terkenal, kita mendengar terkenalnya saja, tapi proses sampai mereka terkenal itu yang mungkin banyak kita tidak tahu. Tapi banyak juga yang kita tahu karena diceritakan gamblang di dalam kitab suci. Ada Musa, ya kan? Ada Ayub, ada Abraham, ada Daud, bahkan ada Yusuf, ya. Nah, di saat ini kisah yang sudah sering kita dengar yaitu kisah Yusuf, ya. Kita ambil ceritanya tentang kitab tentang Yusuf, perjalanan Yusuf, ya. Yusuf seorang anak dari Yakub, ya. Yakub dengan Rahel. Karena Rahel punya anak itu ada dua, Yakub dan Benyamin. Ya, Yakub dan Benyamin. Nah, dari ke-12 anak Yakub ini, Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh bapaknya Yakub. Benar Bapak Ibu? Ya, Yusuf ini dia termasuk anak yang manja. Kalau mau dikatakan anak yang manja. Sudah dimanja, kemudian disayang lagi oleh bapaknya. Apa-apa Yusuf, apa-apa Yusuf, gitu. Nah, dengan hal seperti itu menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudaranya. Kok sedikit-sedikit Yusuf yang diperhatikan, kok sedikit-sedikit Yusuf yang diperhatikan. Bahkan dibelikan jubah yang sangat bagus, ya. Nah, akhirnya Yusuf termanja dengan kebaikan bapaknya. Ya, karena sering dimanja oleh bapaknya, tidak bikin apa-apa, pokoknya hidup senang lah. Dia punya saudara-saudara itu kerja di kebun, ya, di hutan dan segala macam, berburu dan segala macam. Nah, Yusuf ini tenang-tenang saja, tapi dia mendapat semuanya. Entah apa yang membuat Yakub itu begitu sangat mengistimewakan si Yusuf ini. Kalau kata orang dunia ya, anak emasnya itu si Yusuf, ya. Nah, karena kemanjaannya itu, Bapak Yahweh mau pakai Yusuf. Sebenarnya Bapak Yahweh mau pakai Yusuf. Nah, tapi kalau pakai Yusuf dengan seorang yang manja, itu berarti mentalnya belum kuat, ya. Anak yang manja itu pasti mentalnya tidak kuat, ya. Ketika ketemu suatu masalah, pasti dia tidak kuat menghadapinya. Karena kenapa? Dia tidak terbiasa untuk menghadapi hal-hal yang keras, ya. Tidak terbiasa. Beda dengan orang-orang yang biasa terbina dari kecilnya dengan didikan yang keras, pasti berhasil. Itu pasti otomatis, ya. Nah, bagaimana cara Bapak Yahweh untuk mendidik si Yusuf ini? Nah, Yusuf kemudian disekolahkan. Disekolahkan di mana Bapak Ibu? Di sekolahnya Bapak Yahweh, ya. Apa itu sekolah Bapak Yahweh? Sekolah Bapak Yahweh adalah sekolah kehidupan, ya. Nah, kalau kita mau jadi orang yang kuat, kita mau jadi orang yang teguh dalam kita punya iman, orang yang bisa menghadapi segala persoalan, kita cuma butuh satu sekolah. Sekolahnya Bapak Yahweh, atau sekolah kehidupan. Ibarat kata, sering kita dengar
hidup ini tidak pergi beli di toko. Ya, sekolah hidup tidak beli di toko. Tapi bagaimana kita menjalani sekolah hidup itu? Itulah sekolah Bapak Yahweh. Sekolah hidup itu sekolah Bapak Yahweh. Nah, singkat cerita, apa yang membuat Yusuf ini nanti menjadi seorang pemimpin besar di Mesir? Dia harus digembleng oleh Bapak Yahweh, harus disekolahkan, dididik dengan keras oleh Bapak Yahweh. Yang pertama, dia harus diasah, dia punya keimanannya, mentalnya, ya. Nah, kemudian dia disuruh untuk melihat saudara-saudaranya oleh dia punya Bapak Yakub. Nah, ketika sampai di sana, rasa benci itu kan ada nih di dalam hatinya, dia punya saudara-saudara, ya. Nah, kemudian mereka merencanakan untuk membunuh si Yusuf, ya. Cerita itu sudah tahu lah. Yusuf kemudian dimasukkan di dalam sumur. Kemudian mereka berubah pikiran lagi, jangan dimasukkan dalam sumur. Kalau dimasukkan dalam sumur kita bunuh dia, kita tidak dapat apa-apa dari kita punya bapak. Mereka angkat dia lagi dari sumur. Nah, ketika angkat dari sumur kemudian dijual oleh orang Ismail kepada orang Ismail. Nah, Bapak Ibu, sebuah pisau, sebuah pedang, ya, orang Ambon bilang parang atau pisau bedah, itu apakah dia tumpul atau harus ditajam? Harus tajam. Mau iris daging, mau iris sayur harus yang tajam, tidak mungkin kita pakai yang tumpul. Nah, Yusuf ini harus dipertajam. Pertama, didikan yang pertama, sekolah yang pertama, yaitu Bapak Yahweh pakai dia punya saudara-saudaranya untuk menyakiti dia. Memang itu seizin Bapak Yahweh, ya, itu seizin Bapak Yahweh untuk dia digosok. Pertama itu pertama dia digosok, ya, digosok. Apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Mungkin saat itu kesal, ya, tapi untuk membenci tidak, karena di situ tidak ditulis apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya atau tidak. Nanti di endingnya, ya. Tapi kemudian pada saat itu saya rasa Yusuf agak jengkel juga, kan, dimasukkan di dalam sumur tanpa kesalahan, ya, dijual kepada orang Ismail. Nah, sampai di Mesir dia dijual lagi kepada pembesar Mesir namanya Potifar, ya. Jadi pertama tadi dia diasah, ya, diasah oleh dia pun saudara-saudara. Tuhan pakai dia pun saudara-saudara untuk mengasah dia, membina dia punya mental itu. Apakah dia membenci dia saudara-saudara atau tidak? Yang kedua, dia diasah oleh siapa? Dia diasah oleh istrinya Potifar, ya. Dia dirayu, tuh, untuk tidur bersama. Sudah tidak mau tidur bersama, dia lari, ya kan? Dia lari. Nah, itu Bapak Ibu, kita lebih baik menjauhi diri dari dosa. Batu asan yang kedua adalah istri Potifar. Nah, istri Potifar ini kemudian merayu dia, lalu kemudian memfitnah dia dengan kasus pelecehan seksual, pemerkosaan. Itu kasus yang besar loh, ya. Zaman sekarang pun kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan itu wow gitu, hal yang memang sangat-sangat naif, sangat-sangat, itu suatu aib yang sangat besar. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Yusuf. Tapi bayangkan Bapak Ibu, semenjak tinggal dengan Potifar, apa yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya dijadikan berhasil. Makanya kenapa dia sangat disayangi oleh Potifar. Potifar menyerahkan seluruh dia punya harta untuk dikelola oleh Yusuf. Hanya satu yang tidak, istrinya. Makanya karena lihat itu, istri Potifar ingin Yusuf. Nah, Yusuf katakan semuanya sudah diserahkan oleh tuanku. Cuma istrinya saja yang tidak diserahkan. Dan dia tidak mau melakukan dosa itu. Makanya dia memilih lari. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang untuk Bapak Ibu, kalau sampai Bapak Yahweh menyertai Bapak Ibu, ya, dalam keadaan apapun, apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dinyatakan berhasil. Pasti berhasil. Kalau Bapak Yahweh menyertai, tidak ada yang gagal. Semua dalam rancangan Bapak Yahweh. Nah, itu sekolahnya Tuhan yang masih berjalan. Apakah sampai di situ lalu kemudian stop sampai di situ? Tidak, ya, tidak. Nah, Yusuf ini kemudian dididik lagi, ya. Dia dimasukkan di dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu ada juru minum dan juru roti. Nah, kemudian dia adalah seorang yang penafsir yang handal, diberikan karunia menafsir mimpi.
yang sungguh luar biasa dari Bapak Yahweh, yang kemudian dia menafsir mimpinya juru roti dan mimpinya juru minum. Juru roti bermimpi kemudian ditafsir oleh Yusuf bahwa kemudian 3 hari dia akan mati. Nah, sedangkan juru minum, dia ditafsir mimpinya bahwa dalam 3 hari dia akan dibebaskan dan kemudian dikembalikan kedudukannya kembali selaku pejabat di dalam pemerintahan rajanya Firaun, ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, sampai di situ Bapak Ibu, kita kembali ke mimpi Yusuf. Ada 2 mimpi Yusuf, ya. Yang pertama ketika dia mengikat gandum, kemudian gandum-gandum yang dia punya itu berdiri, yang lain runduk. Ketika dia ceritakan kepada dia punya saudara-saudara dan dia punya bapak. Mimpi yang kedua, ada bulan dan matahari, kemudian bintang-bintang itu tunduk. Nah, sebenarnya itu mulai benih-benih kebencian muncul. Nah, di dalam pikiran Yusuf, Bapak Yahweh, saya ini kan sudah bermimpi, dikasih karunia untuk menafsir mimpi, bahwa saya akan suatu saat akan menjadi pemimpin yang besar. Bahkan saudara-saudara saya juga akan tunduk kepada saya. Ya, tapi kok kenapa seakan-akan perjalanan kehidupannya menderita terus, ya, menderita terus. Nah, sampai kemudian ketika dia menafsir mimpi, juru roti ini 3 hari kemudian dia digantung, ya, digantung kemudian dimakan bangkainya oleh burung-burung. Nah, 3 hari kemudian juga juru minum ini dibebaskan dan dikembalikan jabatannya di dalam istana Raja Firaun. Nah, ketika di dalam penjara, Yusuf mengatakan kepada juru minum ini dan juru minum ini, kalau kamu keluar jangan lupa saya, ya, jangan lupa saya. Oke, sepakat nih. Nah, sepakat. Tapi ya namanya manusia, ya, ketika keluar sudah mendapat kesenangan, lupa orang yang pernah menolongnya, ya, lupa orang yang pernah menolongnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu, ya, pulang, ambil pena dan kertas, ya. Kalau ada orang yang pernah menolong Bapak Ibu, ya, sekalipun itu dia musuh kita, doakanlah dia supaya dia juga diberkati, ya. Jadi kita tidak hanya mendoakan orang yang menolong kita, bahkan musuh kita sekalipun, mari kita doakan. Karena Bapak Yahweh mungkin akan pakai musuh kita untuk memberkati kita, pakai musuh kita juga untuk mengasah kita punya iman. Nah, kita doakan mereka Bapak Ibu, ya. Tapi kenyataannya kalau yang Yusuf punya cerita, juru minum ini dia lupa agak lama sekali, ya. Suatu saat ketika Firaun bermimpi, ya, Bapak Ibu, sudah tahu mimpinya apa? Ada kerbau, ya, 7 kerbau, yang kemudian ditafsir mimpinya oleh Yusuf bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir dan 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Nah, disitulah Firaun bingung, ini mau terjemahkan mimpi ini seperti apa. Disitulah maka juru minum ini ingat, oh iya, saya punya teman pernah di penjara, dia namanya Yusuf, dia bisa menafsir mimpi raja, ya. Kemudian dipanggillah Yusuf menafsir mimpi. Nah, ketika Firaun tanya kepada yang lain, siapa yang bisa menafsir mimpi selain daripada Yusuf, tidak ada yang bisa, ya. Maka disitulah Yusuf kemudian mulai diangkat. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghadapi berbagai macam persoalan, ya, entah dalam kehidupan, entah dalam rumah tangga, entah dalam pendidikan, entah dalam keuangan. Terkadang kita menilai Bapak Yahweh bahwa kok kenapa belum kita bangkit gitu loh, kenapa kita masih jadi orang yang terpuruk gitu loh, cari kerja belum dapat kerja, ya, keuangan masih terus menipis, rumah tangga masih tetap begini saja. Bapak Ibu tahu rancangan Bapak Yahweh tidak ada yang tidak baik untuk kita. Rancangan Bapak Yahweh itu selalu baik untuk kita Bapak Ibu, ya. Jadi kita menjalani proses ini bahwa kita sementara masuk dalam sekolahnya Bapak Yahweh, kita masuk dalam sekolahnya kehidupan, ya. Kalau kita tidak sekolah hidup, tidak sekolah di sekolahnya Bapak Yahweh, jangan berharap iman kita bisa bertumbuh Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14,
Perikopnya panggilan supaya bertumbuh secara rohani. Mengenai dia, ada banyak perkara kepada kami dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Firman jelas Bapak Ibu, ya. Kalau iman kita belum bertumbuh, itu sebuah kegagalan yang sangat besar di mata Bapak Yahweh, ya. Itu berarti kita masih jadi seperti anak-anak yang mau minum susu, makanan-makanan yang cuma lembut-lembut, tidak mau makan kasar. Tapi menjadi seorang yang imannya sudah bertumbuh, itu berarti bahwa kita ini makan makanan kasar, ya. Ditegur dengan firman, itu menguatkan kita, ya. Ditegur oleh sesama, itu menguatkan kita. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, ya. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya kita berhadapan dan berinteraksi dengan orang yang nyaman-nyaman saja, ya. Orang-orang yang bikin kita enak saja. Banyak orang yang di sekeliling kita yang sangat menyakitkan hati kita. Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi tidak semua itu yang menyenangkan hati kita. Nah, jangan kita melihat mereka bahwa mereka yang menyakiti kita ini, bahwa mereka ini dipakai oleh si Satan untuk menyakiti kita. Tidak Bapak Ibu. Terkadang Bapak Yahweh memakai mereka untuk bagaimana membentuk iman kita, bagaimana Bapak Yahweh memakai mereka untuk memperkuat mental kehidupan kita, ya. Jadi kita memandang mereka bahwa mereka itu penuh dengan kasih. Kalau mereka menyakiti kita, itu berarti Bapak Yahweh pakai mereka untuk mendidik kita supaya iman kita lebih kuat, ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau terus jadi anak-anak, selamanya tidak akan pernah iman kita bertumbuh, ya. Tidak akan pernah iman kita bertumbuh. Kenapa? Karena kita masih manja. Kalau iman kita tidak bertumbuh, berarti firman bilang kita masih kanak-kanak, masih minum susu, masih makan bubur, ya, yang lembut-lembut. Kita sekarang saatnya ini di masa ini, kita harus makan makanan yang keras. Kita tidak bisa lagi dengan aduh lembut-lembut, ya. Jangan nanti dia tersinggung, jangan nanti dia perasaannya tersakiti. Oh, tidak bisa seperti itu lagi Bapak Ibu. Firman mengajarkan kita untuk makan makanan yang keras, ya. Karena hidup ke depan ini akan semakin keras. Jadi kalau kita tidak kuat dengan iman, Bapak Ibu, kita jatuh di tengah jalan, ya. Nah Bapak Ibu, firman bilang gini, ketika kita masih muda, mari pergunakan masa muda itu, ya. Bagi saya umur 60-70 tahun itu masih muda, ya. Kalau kita ikut perhitungan, kalau satu harinya Bapak Yahweh itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Kalau rata-rata, ya, rata-rata kalau umur orang 60-70 tahun, taruh 80 tahun lah, ya. Itu berarti kita hidup itu 1,5 jam setiap hari saja. 1,5 jam menurut Bapak Yahweh. Nah, itu berarti sangat singkat hidup kita. Ya. Hidup 1,5 jam itu sangat singkat. Bapak Ibu tidur malam, esok pagi kira-kira tidur seperti 5 menit saja. Jadi waktu ini dipergunakan sebaik-baiknya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan, dan ingatlah akan penciptamu di masa mudamu, selama belum datang hari-hari sengsara dan mendekat tahun-tahun ketika engkau berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, waktu yang ada Bapak Ibu, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan jauh dari pertemuan ibadah, ya. Dengan sesama kita, kalau kita bisa duduk untuk berbincang-bincang bagaimana ini ke depan, hidup ini ke depan seperti apa. Kita bahas firman, itu lebih baik. Waktu kita dipergunakan untuk membahas hal-hal yang di atas, jangan kita pikirkan hal-hal yang di bawah. Hal-hal yang di bawah itu bukan urusan kita. Itu nanti Bapak Yahweh yang siapkan.
Yang kita pikirkan bagaimana kita pikiran urusan yang di atas supaya kita terangkat suatu saat. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang terkecil yang kadang-kadang menyakiti kita, anggap saja itu sebuah hal yang menggosok kita supaya kita menjadi pisau atau pedang yang tajam. Ya, kita melihat orang yang menyakiti kita, kita doakan dia. Dengan demikian reka-reka kejahatan yang mau dilakukan oleh orang yang membenci kita diubah oleh Bapa Yahweh menjadi hal yang baik bagi kita. Maka berkat orang yang membenci kita itu didapatkan untuk kita. Itu berarti ada berkat untuk kita tersendiri, tapi kemudian berkat orang yang membenci kita itu menjadi bagian kita. Jadi berkatnya double atau tidak? Double. Berkat double Bapak Ibu, ya. Jadi ketika orang membenci kita, EGP, ya. Kalau saat ini yang lagi viral, kalau orang membenci kita, dijogetin aja, ya. Tidak usah pusing Bapak Ibu. Karena mereka memang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk mengasah kita menjadi tajam dalam iman, dalam mental, dalam roh kita. Itu yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Nah, untuk hal demikian, Bapak Ibu, pergaulan kita juga harus kita berhati-hati, ya. Jangan sampai pergaulan kita disesatkan dengan pergaulan kita, ya. Jangan sampai pergaulan kita menyusahkan diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita ini diberikan kehendak bebas oleh Bapa Yahweh, ya. Kadang-kadang kita menyalahkan setan. Setan ini gara-gara setan. Padahal apa? Ini kehendak bebas kita. Nah, firman sudah katakan untuk kita, jangan kita disesatkan dengan pergaulan yang buruk, ya. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ingat Bapak Ibu, ya. Kita berada di lingkungan yang buruk, setahan-tahannya kita, lama-lama kita juga akan menjadi buruk, ya. Tapi ketika kita sebagai orang berdosa yang kemudian sudah dimurnikan, lalu kita bergaul di dalam lingkungan yang memang benar-benar membangkitkan iman kita, maka hal-hal buruk itu dapat kita tinggalkan Bapak Ibu. Apa hal-hal buruk yang membuat iman kita kadang-kadang turun naik, ya? Kadang-kadang menurut Bapa Yahweh masih standar-standar saja, masih standar kanak-kanak, ya, masih standarnya minum susu dan bubur, ya. Itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu Bapak Ibu? Persinahan, ya, pencabulan, kenajisan, seksualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, hidup menurut daging. Kalau Bapak Yahweh ada kasih kesempatan untuk kita hiduplah menurut roh. Ya, jangan hidup menurut daging. Kemarin sudah dikatakan, jangan kita memulai dengan roh, kita mengakhiri dengan daging, jangan. Kita memulai dengan roh, kita juga harus mengakhiri dengan roh. Maka ketika sangkakala berbunyi, kita sama-sama terangkat, ya. Yang terangkat kan bukan tubuh kita, tapi roh kita terangkat, ya. Kita mau pakai kain lenan halus tidak? Mau kan? Nah, oleh karena itu tinggalkanlah semua hal-hal yang berbau kedagingan, ya. Firman datang bukan saja untuk Bapak Ibu saudara-saudara, tapi untuk saya juga. Karena dalam keseharian kita masing-masing, dalam aktivitas kita masing-masing, kita banyak tertumbuh dengan hal-hal yang kadang-kadang menyakiti hati kita. Tapi bagaimana kemudian Bapak Yahweh memberikan kita keteguhan iman, mental yang kuat untuk kita menghadapi semuanya itu. Ada hal yang memang mengganggu kehidupan kita, mengganggu hati kita, ya, mengganggu pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang liar. Mari kita selesaikan. Supaya di dalam kehilat Yahweh El-Gibor ini tidak ada perbantahan, tidak ada perselisihan, tidak ada rasa dengki, tidak ada iri hati dan semuanya. Ya, kita semua hidup dengan damai Bapak Ibu. Supaya yang kita lihat ini, siapa yang diantara kita sini semua nih yang ada nih, bahkan yang masih dalam pekerjaan, tidak ada yang tertinggal. Sampai di atas kita lihat sesama kita, ya. Walaupun sampai di atas kita masih bersaudara di dalam Yesua. Dalam Tuhan Yesus kita bersaudara, ya. Sekarang dan selama-lamanya tidak terpisahkan kehilat di dalam jemaat dalam kehilat Yahweh El-Gibor Ambon. Kita akan terus bersama-sama di bumi maupun di Samayim. Amin. Karena itu Bapak Ibu,
carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, di dalam segala kesibukan kita ambil waktu untuk sama-sama menghampiri Bapa Yahweh dalam hadiratnya, supaya Bapa Yahweh juga mengenal kita. Ya, karena di dalam tubuh kita ada DNA-nya Bapa Yahweh, maka dari itu jangan sia-siakan DNA itu. Kita anak-anak Bapa Yahweh, kita akan teguh dalam iman kita. Semakin ditempa, kita semakin terbentuk menjadi semakin baik, semakin diasah semakin baik. Kita mendoakan sesama kita, baik yang menyakiti kita maupun yang menyayangi kita, ya. Supaya apa? Hidup kita tenang dan nyaman di dalam Tuhan. Demikian pemberitaan firman di saat ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita berdoa.